Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Tongkat Emas Edukasi, channel yang menyajikan seputar dunia informasi pendidikan. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusan dan rezekinya. Kali ini Bapak Ibu kita akan bahas tentang soal PCK atau yang dikenal dengan Pedagogical Content Knowledge, yang mana pernah pada video sebelumnya saya sudah jelaskan apa itu PCK. Nanti Bapak Ibu bisa cek lagi video yang sudah saya upload sebelumnya. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan bagi juga Bapak Ibu yang akan melaksanakan UTBK Piloting 2 ataupun 3, saya doakan semuanya mendapat nilai yang sangat bagus, sehingga di tahun ini Bapak Ibu semua mendapatkan sertifikat pendidik. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja pada soal yang pertama. Pada aktivitas pembelajaran di kelas, guru memberikan soal pada peserta didiknya sebagai berikut. Jika suatu persegi panjang memiliki panjang sisi 15 cm dan lebar 10 cm, tentukan keliling persegi panjang tersebut. Jawaban siswa adalah 150 cm, dengan alasan keliling persegi panjang adalah panjang dikalikan lebar. Penanganan yang tepat untuk mengatasi kesulitan peserta didik tersebut adalah memberikan A. Penjelasan ulang bahwa rumus keliling persegi panjang adalah panjang dikalikan lebar. B. Pertanyaan pancingan terkait dengan rumus luas persegi panjang. C. Scaffolding kepada peserta didik, cara menentukan keliling bangun persegi panjang. D. Soal lebih sulit tentang menentukan keliling bangun persegi panjang. E. Hukuman pada peserta didik yang mengalami kesalahan dalam menjawab. Silahkan Bapak Ibu jawab sesuai dengan konteks yang ada. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah pertanyaan pancingan terkait dengan rumus luas persegi panjang. Jadi Bapak Ibu, dari semua jawaban yang ada, A hingga E yang paling tepat dan sesuai berdasarkan konteks atau pertanyaan yang ada adalah B Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ibu Wati, guru SD, akan membelajarkan materi tentang penerapan luas lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Wati merencanakan kegiatan pembelajaran secara kolaboratif bersama peserta didik. Kegiatan ini dimaksudkan agar peserta didik memiliki tanggung jawab, kemandirian, mampu bekerja sama dengan anggota kelompoknya dengan baik tanpa ada bullying, tidak ada pemaksaan kehendak. Dalam perencanaan itu dibicarakan tentang aturan yang harus dilaksanakan oleh peserta didik dalam kegiatan, aktivitas pendukung, alat dan bahan yang dapat diakses, cara dan langkah kerja untuk menyelesaikan rencana kegiatan secara kolaboratif. Model pembelajaran yang dipraktikkan oleh Ibu Wati mencerminkan pembelajaran kesempatan peserta didik. A. Merasa aman dan nyaman dalam pembelajaran. B. Patuh melaksanakan ajaran agama dan rukun dengan pemeluk agama lain. C. Menjadi pribadi yang jujur dan bersikap tidak menyontek. D. Serius dan sungguh-sungguh dalam belajar baik di kelas maupun di rumah. E. Menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Silakan Bapak Ibu bisa jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawaban yang tepat adalah merasa aman dan nyaman dalam pembelajaran. Jadi berdasarkan teks atau soal yang ada, yang paling sesuai berdasarkan pertanyaannya adalah yang A Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Seorang guru SD mengajar di sekolah yang lingkungan sekitarnya adalah peternakan ikan yang diternakan di kolam. Pada pertemuan yang akan datang, guru mengajak peserta didiknya belajar menentukan volume balok. Desain pembelajaran yang dilakukan guru tersebut yang sesuai dengan kondisi lingkungan peserta didik adalah A.
guru mengajak peserta didik belajar di luar mengamati kolam ikan yang berbentuk balok dan meminta peserta didik untuk mengukur panjang dan lebar serta kedalaman kolam ikan dan meminta peserta didik menghitung volume dari kolam ikan tersebut. B. Guru menjelaskan cara menentukan volume balok, kemudian meminta semua peserta didiknya mengerjakan soal latihan. C. Guru menampilkan slide presentasi bangun balok dan contoh menghitung volume balok. D. Guru mengajak peserta didik berdiskusi di kelas tentang soal-soal luas permukaan balok. E. Guru mengajarkan peserta didiknya melihat tayangan video permainan renang di aplikasi streaming video dan mengajak peserta didik menghitung volume kolam renang. Silakan Bapak Ibu bisa jawab berdasarkan soal yang ada. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah guru mengajak peserta didik belajar di luar mengamati kolam ikan yang berbentuk balok dan meminta peserta didik untuk mengukur panjang dan lebar serta kedalaman kolam ikan dan meminta peserta didik menghitung volume dari kolam ikan tersebut. Jadi berdasarkan pertanyaan atau soal yang disediakan, jawaban yang paling sesuai dan tepat adalah A, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai guru di SD Sukaria adalah peserta didik dapat menyebutkan contoh hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Guru tersebut ingin menunjukkan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Media berbasis ICT yang cocok digunakan dalam pembelajaran tersebut adalah A. Gambar di web tentang orang yang sedang membayar pajak. B. Bagan tentang hak dan kewajiban warga negara yang diambil dari internet. C. Infografis tentang hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. D. Video yang menggambarkan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan di masyarakat. E. Buku cerita yang diambil dari web tentang hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Silakan Bapak Ibu jawab berdasarkan soal yang ada. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah infografis tentang hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi berdasarkan soal yang ada yang berbasis ICT yaitu adalah Bapak Ibu yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru kelas 4 SD akan membelajarkan mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan tujuan pembelajarannya peserta didik mampu menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, guru mengembangkan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Media yang cocok yang digunakan guru tersebut adalah A. Menggunakan papan tulis untuk menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. B. Menggunakan bagan yang menjelaskan materi penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. C. Menggunakan video yang menunjukkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. D. Menggunakan game untuk mendorong peserta didik berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. E. Menggunakan kuis agar peserta didik terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah menggunakan video yang menunjukkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi berdasarkan soal yang ada yang paling tepat dan sesuai jawabannya adalah C, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Seorang guru SD berharap peserta didiknya mampu menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Dalam salah satu langkah pembelajaran di kelas,
peserta didik diminta untuk menganalisis langkah-langkah pembuktian teorema Pythagoras dengan berbagai cara. Langkah pembelajaran tersebut ditujukan untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, A. Representasi matematis, B. Kreatif matematis, C. Kritis matematis, D. Komunikasi matematis, E. Algoritmis matematis. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah kritis matematis. Jadi jawaban yang tepat dan paling sesuai Bapak Ibu adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru akan mengajarkan keterampilan menulis teks naratif sederhana. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik menyampaikan gagasan dan imajinasi secara indah dan menarik dalam bentuk prosa dengan penggunaan kosakata secara kreatif. Berikut desain pembelajaran yang dirancang oleh guru tersebut. Yang pertama, guru menyediakan beberapa alternatif tema, peserta didik memilih salah satu tema. Yang kedua, peserta didik mengeksplorasi berbagai kosakata yang berkaitan dengan tema yang dipilih. Yang ketiga, peserta didik menyusun kerangka teks narasi sesuai tema. 4. Peserta didik mengembangkan kerangka menjadi teks naratif utuh. 5. Peserta didik melakukan pair editing bersama rekan sejawat setelah teks naratif selesai. Untuk menstimulus kreativitas peserta didik ketika menulis teks naratif sederhana, strategi manakah yang dapat ditambahkan dalam desain pembelajaran? A. Sebelum mengeksplorasi kosakata, peserta didik mendaftar peristiwa menarik di lingkungan sekitar untuk menjadi pilihan tema menulis. B. Ketika melakukan pair editing, peserta didik dianjurkan menggunakan daftar panduan checklist agar hasil tulisan akhir menjadi baik. C. Pada saat mengembangkan kerangka hingga menjadi teks naratif, peserta didik memperhatikan unsur intrinsik, bagian alur, dan ilustrasi sebagai pelengkap. D. Kegiatan eksplorasi kosakata yang berkaitan dengan tema dilakukan dengan studi multiliterasi, mulai dari buku cetak, website, hingga buku elektronik. E. Proses editing dapat dilakukan dengan revisi berantai, yaitu semua peserta didik wajib memberikan revisi untuk produk teks naratif yang dibuat seseorang. Jadi, berdasarkan desain pembelajaran yang dirancang oleh guru tersebut, silahkan Bapak Ibu jawab sesuaikan dengan konteks yang ada. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah sebelum mengeksplorasi kosakata, peserta didik mendaftar peristiwa menarik di lingkungan sekitar untuk menjadi pilihan tema menulis. Jadi, berdasarkan pertanyaan serta pembelajaran yang dirancang oleh guru mulai dari nomor 1 hingga nomor 5, jawaban A adalah yang paling tepat Bapak Ibu. Karena itu menggabungkan peristiwa yang ada di sekitar peserta didik dengan pembelajaran yang ada. Maka jawaban yang paling sesuai adalah yang A Bapak Ibu. Jadi pada intinya soal PCK ini Bapak Ibu atau pedagogical content knowledge ini yaitu adalah bagaimana kita mampu memahami cara atau strategi menyampaikan materi ataupun konten pada siswa sehingga siswa dapat terpenuhi berdasarkan minat dan cara belajarnya tersendiri. Jadi pada dasarnya kita harus bisa memilah atau memilih strategi yang tepat dalam menyampaikan konten sesuaikan dengan kebutuhan siswa. Itu adalah salah satu trik untuk menjawab soal PCK Bapak Ibu. Dan saya doakan nanti bagi Bapak Ibu yang akan melakukan UTBK Piloting 2 ataupun 3, saya doakan semuanya mendapat nilai yang sangat memuaskan. Sehingga Bapak Ibu bisa lulus dan mendapatkan sertifikat pendidik tahun 2024 ini. Dan bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Jangan lupa juga share video yang ada di dalam channel ini agar semua yang ada di channel ini bisa bermanfaat untuk orang lain.
Oke, saya akhiri. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.